Salam jumpa dengan TPTJ Silin Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas riap pertumbuhan Sorea leporosula umur 8 tahun. Yang akan dibahas adalah riap pertambahan diameter, belum untuk tinggi. Pemaparan akan bersifat sangat sederhana, mungkin belepotan, harap maklum. Yang penting ada yang bisa diambil meskipun sedikit. Baik, kita mulai saja. Baik, pada slide kita lihat data ukur plot Sorea leporosula umur 8 tahun. Kami tanam di salah satu peta pada posisi jalur 8. Makanya di sini kami buat jalur 8. Pada jalur 8 ini terdapat 72 pohon. Terlihat penyebarannya. Warna kuning adalah pohon yang berdiameter kurang dari 10 cm. Warna hijau adalah pohon yang berdiameter 10 sampai kurang 20 cm. Sedangkan warna biru adalah pohon yang berdiameter di atas 20 cm. Pada jalur 8 ini mendominasi pohon yang berdiameter 10 sampai dengan kurang dari 20 cm. Lalu urutan kedua mendominasi pohon yang berdiameter kurang dari 10 cm. Lanjut ke posisi ketiga, pohon yang berdiameter lebih dari 20 cm. Jadi tetap untuk jalur 8 ini yang mendominasi adalah pohon menengah yang berdiameter 10 sampai dengan kurang 20 cm. Baik, setelah kita melihat penyebaran atas dasar kelas diameter kurang dari 10, terus antara 10 sampai dengan 20, lalu di atas 20 cm. Sekarang kita rangkum sedikit riap pertambahan diameter per tahun untuk jalur 8. Dari data tadi kita dapat untuk kelas diameter kurang dari 10 cm, pohon dengan diameter terendah adalah 4,28 cm. Lalu pohon dengan yang berdiameter maksimal paling tinggi adalah 9,47 cm. Jadi rata-rata diameter pohon untuk interval atau untuk kelas diameter kurang dari 10 cm adalah 6,90 cm. Sedangkan untuk riap minimal tentu acuannya adalah pohon yang berdiameter terendah, yakni 0,54 cm per tahun. Pohon dengan riap paling tinggi adalah 1,18 cm. Jadi dirata-ratakan riap pertambahan diameter untuk kelas diameter kurang dari 10 cm adalah 0,86 cm per tahun. Lalu kita lanjut untuk interval atau kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm. Pohon terendah dengan diameter 10,09 cm, sedangkan pohon dengan diameter tertinggi adalah 19,90 cm. Sedangkan rata-rata untuk kelas diameter ini adalah 15,52 cm dengan riap terendah 1,26 cm per tahun, riap tertinggi 2,19 cm per tahun, sedangkan rata-ratanya adalah 1,94 cm. Baik, kita lanjut untuk kelas diameter di atas 20 cm. Pohon dengan diameter terendah 20,10 cm, diameter tertinggi 24,60 cm, sedangkan rata-rata untuk kelas diameter di atas 20 cm ini adalah 21,80 cm.
dengan riap terendah 2,51 cm per tahun. Riap paling maksimal adalah 3,08 cm dan rata-rata riap per tahunnya adalah 2,73 cm. Baik, kita lanjut ke jalur 9. Data ukur plot Sorea leprosula umur 8 tahun untuk jalur 9. Terlihat warna kuning adalah kelas diameter untuk pohon yang berdiameter kurang dari 10 cm. Hijau sama untuk pohon yang berdiameter di atas 10 cm dan di bawah 20 cm. Intervalnya 10 sampai dengan 20 cm. Lalu warna biru adalah untuk diameter pohon yang di atas 20 cm. Terlihat untuk jalur ini pohon dengan diameter di bawah 10 cm cukup mendominasi, hampir bersaing dengan pohon dengan diameter 10 sampai dengan 20 cm. Lalu kita akan membahas riap pertambahan diameter per tahun untuk jalur pohon-pohon yang ada di jalur 9. Untuk kelas diameter kurang dari 10 cm, pohon terendah dengan diameter 2 cm. Pohon dengan diameter terbesar untuk kelas diameter di bawah 10 cm adalah 9,5 cm. Rata-rata diameternya adalah 5,64 cm. Dengan riap terendah 0,25 per tahun dan riap tertinggi 1,19 cm per tahun, dan rata-ratanya adalah 0,71 cm per tahun. Lalu untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm, pohon dengan diameter terendah adalah 11 cm. Pohon dengan diameter tertinggi adalah 19 cm. Rata-rata diameternya adalah 14,46 cm dengan riap terendah 1,38 cm per tahun, riap tertinggi 2,38 cm per tahun, dan rata-ratanya adalah 1,81 cm per tahun. Baik, kita lanjut ke kelas interval atau kelas diameter di atas 20 cm. Untuk diameter di atas 20 cm, pohon dengan diameter terendah adalah 20 cm. Sedangkan pohon untuk diameter tertinggi atau terbesar adalah 26 cm. Rata-ratanya adalah 22 cm. Dengan riap terendah 2,5 cm per tahun, riap tertinggi diameter tertinggi adalah 3,25 cm per tahun, sedangkan rata-ratanya adalah 2,75 cm per tahun. Dari sini terlihat bahwasanya kalau dari awal pembibitan sudah menyeleksi bibit dan menggunakan atau memakai bibit-bibit yang berkualitas, unggul, dan cepat tumbuh, ada kemungkinan target silin akan tercapai. Terlihat adanya pohon yang berdiameter cukup tinggi dengan riap pertambahan per tahunnya adalah 3,25 cm per tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau pertambahan diameter pohon nantinya 3,25 cm per tahunnya. Jadi itu untuk acuan jika memakai diameter pohon tertinggi. Tapi untuk di lapangan tidak seperti itu, tetap harus dirata-ratakan. Dan dominan yang terpakai nanti adalah kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm dan kelas diameter di atas 20 cm. Dirata-ratakan, nah disitulah real lapangan berjalan. Kalau mau langsung mendapatkan diameter maksimal 3,25 cm per tahun riapnya, itu sangat mustahil untuk sekarang ini. Tetap harus pelan dan bertahap. Namun sebagai catatan, untuk diameter di bawah 10 cm dengan umur 8 tahun ini tidak masuk akal, maka ini pastilah ada kesalahan. Bisa jadi bibitnya memang bibit
jelek, induknya jelek, tempat tumbuhnya jelek, kualitas atau perlakuan di persemaian tidak maksimal, dan lain sebagainya. Nah, untuk pohon dengan umur 8 tahun namun masih berdiameter di bawah 10 cm, sebisa mungkin tidak dipakai atau dihilangkan atau tidak terjadi pada pelaksanaan dengan teknik silvikultur nantinya jika sudah stabil. Baik, kita akan membahas data ukur plot Sorea leprosula umur 8 tahun untuk jalur 10. Pada jalur 10 ini jumlah pohon ada 66 pohon. Tetap warna kuning adalah diameter pohon yang kurang dari 10 cm. Warna hijau adalah pohon dengan diameter di atas 10 cm dan di bawah 20 cm atau intervalnya 10 sampai dengan 20 cm. Warna biru tetap adalah pohon dengan diameter di atas 20 cm. Jalur ini termasuk bagus, pohon didominasi oleh diameter 10 sampai dengan 20 cm. Ada sedikit untuk pohon berdiameter kurang dari 10 cm dan sedikit juga untuk yang berdiameter di atas 20 cm. Artinya pada jalur 10 ini pohon relatif seragam karena hampir semuanya berdiameter di atas 10 cm dan di bawah 20 cm. Kita lanjut. Baik, kita akan membahas riap pertambahan diameter per tahun untuk pohon di jalur 10. Untuk kelas diameter di bawah 10 cm, pohon dengan diameter terendah adalah 3,4 cm. Pohon dengan diameter terbesar adalah 8,5 cm, rata-ratanya 5,71 cm. Dengan riap terendah 0,43 cm per tahun, riap tertinggi 1,06 cm per tahun, dan rata-rata riap pertambahan diameter per tahunnya adalah 0,71 cm. Kita lanjut untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm. Pohon dengan diameter terendah adalah 10 cm. Pohon dengan diameter tertinggi atau terbesar adalah 19,5 cm dengan rata-rata 14,14 cm. Riap terendah 1,25 cm per tahun, riap tertinggi 2,44 cm per tahun, sedangkan rata-rata riap pertambahan diameternya adalah 1,77 cm per tahun. Kita lanjut untuk kelas diameter di atas 20 cm. Pohon dengan diameter terendah adalah 20 cm, lalu pohon dengan diameter terbesar 27 cm, rata-ratanya adalah 21,93 cm, dengan riap terendahnya adalah 2,5 cm per tahun, sedangkan riap pertambahan diameter tertinggi adalah 3,38 cm per tahun, rata-rata pertambahan diameter per tahun adalah 2,74 cm. Untuk penjelasan sama, yang jelas kelas diameter kurang dari 10 cm warna kuning ini sangat-sangat tidak boleh terjadi pada penerapan teknik silvikultur intensif nantinya, apalagi jika penerapannya sudah normal, karena sangat tidak masuk akal umur 8 tahun masih ada pohon yang berdiameter kurang dari 10 cm. Tentu ini pasti karena ada kesalahan-kesalahan dalam pemilihan bibit dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas data ukur plot Sorea leprosula. Ini tulisan leprosulanya salah, leprosila, yang betul leprosula. Umur 8 tahun untuk jalur 11. Pada jalur 11 terdapat 84 pohon, cukup banyak dibanding jalur-jalur yang lain. Tetap warna kuning untuk pohon berdiameter kurang dari 10 cm. Warna hijau untuk pohon yang berdiameter di atas 10 cm dan di bawah 20 cm, interval 10 sampai 20 cm. Warna hijau, warna biru adalah untuk pohon berdiameter di atas 20 cm. Untuk jalur ini mendominasi pohon berdiameter
antara 10 sampai dengan 20 cm, diikuti pohon dengan diameter di bawah 10 cm. Hanya satu pohon yang di atas 20 cm. Setelah kita bahas sebaran diameter untuk jalur 11, sekarang kita akan bahas riap pertambahan diameter per tahunnya untuk jalur 11. Untuk kelas diameter kurang dari 10 cm, pohon berdiameter terendah adalah 3,30 cm. Pohon dengan diameter tertinggi 9,87 cm, rata-ratanya adalah 7,56 cm. Sedangkan riap terendahnya adalah 0,41 cm per tahun. Riap pertambahan diameter tertingginya adalah 1,23 cm per tahun dan rata-ratanya adalah 0,95 cm per tahun. Kita lanjut untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm. Pohon dengan diameter terendah adalah 10,09 cm. Pohon dengan diameter tertinggi adalah 18,90 cm. Sedangkan rata-ratanya adalah 14,35 cm. Lalu riap terendah adalah 1,26 cm per tahun. Riap pertambahan diameter tertinggi adalah 2,36 cm per tahun dan rata-ratanya adalah 1,79 cm per tahun. Kita lanjut untuk kelas diameter di atas 20 cm. Pohon terendah dengan diameter 20,40 cm, sedangkan pohon dengan diameter tertinggi adalah 20,40 cm per tahun, rata-ratanya 20,40 cm per tahun. Kenapa begini? Karena pada jalur ini hanya satu pohon yang berdiameter di atas 20 cm, sehingga diameter terendah tertinggi rata-rata ya sama, termasuk dengan riapnya. Riap pertambahan diameternya adalah 2,55 cm per tahun. Sekali lagi, ini selalu saya harus tegaskan bahwasanya pada penerapan teknik silvicultur nantinya, pada saat sudah berjalan normal, tidak boleh terjadi ada pohon di bawah 10 cm dengan umur 8 tahun. Itu tidak masuk akal. Kalau ada harus segera dimusnahkan. Baik, kita lanjut ke jalur 12 yang merupakan jalur terakhir untuk penyebaran diameter pohon atau data ukur plot Sorea leporosula umur 8 tahun. Jumlah pohon di sini hanya 57 pohon dan didominasi oleh pohon yang berdiameter kurang dari 10 cm, lalu diikuti pohon yang berdiameter antara 10 sampai dengan 20 cm. Tidak ada pada jalur ini pohon yang berdiameter di atas 20 cm. Artinya dapat disimpulkan bahwasanya bibit pohon pada jalur ini, artinya pada saat penanaman bibit yang ditanam adalah kemungkinan bibit yang tidak berkualitas atau faktor lain seperti tempat tumbuh yang tidak cocok atau tidak subur dan lain sebagainya. Tapi tetap kita akan bahas karena jalur 12 ini adalah jalur plot ukur atau plot uji coba atau plot pengamatan. Jadi tetap bagian dari pembahasan plot ukur Sorea leporosula umur 8 tahun. Kita lanjut. Setelah kita melihat penyebaran diameter untuk jalur 12 atau jalur terakhir, kita akan bahas riap pertambahan diameter per tahunnya. Jelas atas dasar kelas diameter. Pertama, untuk kelas diameter di bawah 10 cm, pohon dengan diameter terendah adalah 2,15 cm. Pohon dengan diameter tertinggi atau terbesar adalah 9,89 cm dengan rata-rata 7,36 cm. Sedangkan riap terendah 0,27 cm per tahun, riap tertinggi 1,24 cm per tahun, rata-ratanya 0,92 cm per tahun. Kita lanjut untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm. Pohon terendah 10,70 cm, sedangkan pohon
tertinggi atau terbesar berdiameter 18,50 cm, rata-ratanya adalah 13,39 cm. Lalu riap terendahnya 1,34 cm per tahun, riap tertinggi 2,31 cm per tahun, sedangkan rata-rata riap pertambahan diameter adalah 1,67 cm per tahun. Sedangkan untuk kelas diameter di atas 20 cm tidak ada. Jadi hanya 2 kelas diameter. Kita lanjut. Baik, setelah kita bahas masing-masing jalur pada plot ukur Sorea Leporsula umur 8 tahun, kita akan rangkum penyebaran diameternya. Terlihat pada slide. Untuk kelas diameter di bawah 10 cm, diameter terendah adalah 2 cm berada pada jalur 9, sedangkan pohon dengan diameter tertinggi berada pada jalur ke-12 atau jalur 12, yakni 9,89 cm. Itu gambaran untuk kelas diameter di bawah 10 cm. Dan ini sebenarnya tidak perlu dibahas untuk kelas diameter di bawah 10 cm untuk tanaman yang sudah berumur 8 tahun, karena ini tidak tetap harus ditiadakan nantinya. Lalu untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm, pohon terendah berada pada jalur 10, yakni 10 cm, sedangkan pohon dengan diameter tertinggi berada pada jalur ke-8, pada jalur ke-8, yakni 19,90 cm. Lalu kita bahas kelas diameter ketiga, ini diameter di atas 20 cm. Pohon terendah berada pada jalur 9 dan 10, yakni 20 cm, sedangkan pohon dengan diameter tertinggi berada pada jalur 10, yakni 27 cm. Dari data ini ya, kalau mau diambil rata-rata secara keseluruhan untuk semua satu plot ukur atau semua jalur, ya tinggal dijumlahkan rata-rata dan dibagi jumlah jalur, yakni 5 jalur. Kita lanjut. Untuk rangkuman riap pertambahan diameter per tahun pohon Sorea Leporsula umur 8 tahun ya sama dengan rangkuman penyebaran diameter tadi, hanya kita bahas riapnya. Jadi posisi riap terendah atau riap tertinggi tetap pada seperti penjelasan di rangkuman penyebaran diameter tadi, jadi sama saja. Misal diameter untuk pohon berdiameter kurang dari 10 cm, riap terendah berada pada jalur ke-9, sama 0,25 cm per tahun. Sedangkan riap tertingginya adalah berada pada jalur 12 dengan riap pertambahan diameter per tahunnya adalah 1,24 cm. Sama posisi untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm. Untuk riap terendah berada pada jalur 10, yakni 1,25 cm, sedangkan untuk riap pertambahan diameter tertinggi berada pada jalur 8, 2,49 cm per tahun. Lalu kita lanjut. Untuk kelas diameter di atas 20 cm, pertambahan riap diameter terendah berada pada jalur 9 dan 10, 2,5 cm per tahun, sedangkan pertambahan riap diameter tertinggi atau terbesar berada pada jalur 10, yakni 3,38 cm per tahun. Untuk rata-rata pertambahan riap diameter secara keseluruhan atau gabungan dari semua jalur plot ukur Sorea Leporsula umur 8 tahun sama, rata-rata dijumlahkan dibagi jumlah jalur. Baik, kita
lanjut. Setelah kita membahas penyebaran diameter berjalur dan riap pertumbuhan atau riap pertambahan diameter per tahun untuk semua jalur, sekarang kita akan melihat penyebaran pohon secara keseluruhan. Dari kelas-kelas diameter tadi, diameter kurang dari 10 cm, kemudian diameter antara 10 sampai dengan 20 cm, dan diameter di atas 20 cm, kita bagi menjadi 3 kelas diameter. Terlihat pada jalur 8, penyebaran diameter untuk pohon berdiameter 10 sampai dengan 20 cm mendominasi dengan persentase 47%, diikuti kelas diameter kurang dari 10 cm dengan persentase 29%, lalu diameter di atas 20 cm dengan persentase 24%. Kemudian jalur ke-9 didominasi oleh pohon berdiameter kurang dari 10 cm, yaitu 42%, sedikit di atas kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm, yakni 40%. Lalu untuk jalur 10 mendominasi kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm dengan persentase 76%. Sedangkan jalur 11 mendominasi juga untuk kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm dengan persentase 60%. Lalu jalur terakhir, jalur 12, ini jalur yang bisa dikatakan jalur yang paling jelek, mendominasi kelas diameter kurang dari 10 cm dengan persentase 67%, cukup tinggi dibanding kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm yang persentasenya hanya 33%. Dari data pada slide ini dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan kelas diameter 10 sampai dengan 20 cm mendominasi secara keseluruhan. Dari paparan panjang yang mungkin tidak ilmiah dengan paparan yang sangat-sangat sederhana, tidak menggunakan bahasa-bahasa intelek, dapat disimpulkan pertama, perbedaan pertumbuhan tanaman disebabkan oleh beberapa hal, yakni induk bibit yang tidak diketahui. Kedua, kondisi tempat tumbuh tapak berbeda. Lalu yang ketiga, bibit tertekan karena pesaing di kanan atau di kiri jalur. Kemudian ketersediaan bibit sangat kurang sehingga semua bibit ditanam pada saat pertama melakukan pembuatan plot uji coba Sorea leprorsula. Kita bahas satu-satu. Induk bibit yang tidak diketahui. Perlu dipahami bahwasanya pada saat penerapan teknik silvikultur intensif di Papua, khususnya di PT Tunas Timber Lestari, kami menggunakan jenis-jenis lokal, dan jenis lokal tersebut hampir semuanya dapat dikatakan lambat tumbuh. Jenis lokal tercepat adalah Nyatoh dan Matoa, tapi masih sangat tertinggal dibanding dengan jenis Sorea leprorsula dari Kalimantan. Lalu kami datangkan bibit Sorea leprorsula dari Kalimantan, dari Litbang Bogor kalau tidak salah, dan kami uji cobakan, kami tanam dan kami buat kebun stek dan kami stek. Setelah berhasil, kami coba buat plot-plot di blok kerja. Salah satunya adalah plot ini, plot Sorea leprorsula yang sudah berumur 8 tahun ini. Pada saat penanaman, bibit yang kami datangkan dari Litbang Bogor, dan asalnya saya yakin dari Kalimantan juga. Kita tahu asal dari Kalimantan, tapi kita tidak ketahui di Kalimantan bibit tersebut induknya bagaimana. Bisa jadi jika penanaman di plot ini bagus, kemungkinan induk di Kalimantannya bagus. Tapi jika tanaman yang kami tanam di plot uji coba ini tidak bagus, kerdil, kemungkinan induk di Kalimantannya itu juga tidak bagus. Ini kemungkinan pertama. Lalu kedua, jika bibit yang ditanam dari indukan yang bagus,
Tapi di lapangan atau di plot uji coba ini pertumbuhannya tidak bagus, ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi seperti tempat tumbuh. Karena meskipun jalur dibuat relatif sama, manipulasi lingkungannya sama, tetap pada jalur tersebut, pada tapak atau pada tempat tumbuh itu akan berbeda. Tidak mungkin sama persis. Ketersediaan unsur hara nyata pasti akan berbeda. Lalu penerimaan cahaya matahari pun berbeda. Hal-hal ini juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya bibit. Lalu yang ketiga, bibit tertekan karena pesaing. Kita ketahui meskipun jalur sama 3 meter atau 4 meter, tetap pertumbuhan gulma akan berbeda-beda. Lalu jalur antara akan berpengaruh. Jika ada pohon di kanan kiri jalur tumbuh besar dan menaungi, pertama, naungan ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kedua, semua jenis di kanan kiri jalur tetap akan melakukan proses fisiologi tanaman. Dalam hal ini adalah penyerapan unsur hara. Jadi pesaing bagi tanaman utama di jalur, pesaing bagi Sorea leporosula ini. Lalu yang terakhir, ketersediaan bibit sangat kurang, jadi semua ditanam. Memang pada saat pertama membuat plot uji coba ini, ketersediaan bibit jenis Sorea leporosula masih sangat sedikit, jadi kami tanam semua. Sayang sekali kalau kami pilih-pilih, sementara yang masih ada jenis-jenis lain yang hidup meskipun kurang bagus, terlihat morfologinya tidak bagus, sangat sayang untuk dibuang. Itu tadi, karena ketersediaan bibit Sorea leporosula sangat kurang, jadi kami tanam semua. Karena bibit Sorea leporosula sangat langka dan susah sekali pada saat itu. Bersyukur sekarang ketersediaan cukup memadai. Untuk plot pertama ini semua jenis Sorea leporosula kami tanam. Lalu kesimpulan yang kedua, riap terendah diameter kurang dari 10 cm untuk umur 8 tahun tidak boleh terjadi jika penerapan silin sudah berjalan normal. Karena begini, terkait dengan seleksi bibit yang bagus, jika pada saat pembuatan tanaman bibit diseleksi dengan bagus, kemudian diperlakukan di persemaian dengan bagus, kemungkinan besar pada saat penanaman bibit tersebut akan tumbuh baik dan normal. Artinya apa? Untuk bibit yang tidak masuk kriteria harus segera dimusnahkan atau tidak boleh ditanam di lapangan, sehingga nantinya kemungkinan pohon-pohon nanti akan berdiameter cukup besar pada usia atau umur 8 tahun, sehingga tidak ada nantinya bibit yang berumur 8 tahun dengan diameter kurang dari 10 cm. Jika masih ada, berarti masih ada kesalahan dalam penyeleksian bibit dan dalam perlakuan bibit di persemaian. Kesimpulan yang ketiga, riap tertinggi didapat dengan melakukan berbagai macam uji sampai menemukan klon terbaik. Jika kita betul-betul ingin menggapai apa yang dicita-citakan silin, yakni pada umur 20 atau 25 tahun sudah mencapai diameter 40 cm ke atas, maka penanaman operasional silin haruslah menggunakan jenis-jenis yang berkualitas bagus dan cepat tumbuh. Untuk itu perlu dilakukan uji coba seperti uji progeni, uji tanaman, uji jenis, dan lain sebagainya. Jika kita telah mendapatkan jenis-jenis unggulan, maka harapannya apa yang dicita-citakan silin akan tercapai. Lalu kesimpulan yang keempat, riap pertumbuhan Sorea leporosula jauh lebih cepat dibanding dengan jenis lokar tercepat seperti Nyatoh dan Matoa. Nah, memang setelah diamati di lapangan, Nyatoh dan Matoa tercepat di Papua atau di lokasi kami PT Tunas Timber Lestari. Namun jika dibandingkan dengan Sorea leporosula, jenis lokar tercepat yang ada di lokasi kami jauh tertinggal dengan jenis Sorea leporosula dari Kalimantan. Dari poin 4 ini
dapat disimpulkan lagi bahwasanya keberhasilan penerapan teknik silin di Papua, khususnya di PT Tunas Timber Lestari, tergantung pada jenis yang cepat tumbuh seperti Sorea leprosula. Dan jika tidak ada atau tidak mendapatkan jenis lokal yang cepat tumbuh seperti Sorea leprosula, maka mau tidak mau jenis Sorea leprosula harus dikembangkan di Papua. Jadi jenis leprosula harus menjadi target utama penanaman dengan teknik silvikultur intensif di Papua, khususnya di PT Tunas Timber Lestari. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan ataupun bahasa, karena ini saya sampaikan secara sederhana menurut saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.